Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Muhammad dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jelaskan manfaat zakat dan bagaimana perspektif Islam tentang pajak. Zakat ternyata mendatangkan manfaat dan hikmah yang luar biasa. Berikut ini 20 manfaat dan hikmah zakat yang wajib diketahui muslim. Melalui hadis Jibril, kita tahu bahwa Islam mengenal 5 rukun. Salah satu dari 5 rukun yang harus diamalkan muslim adalah zakat. Zakat memang diwajibkan bagi muslim yang mampu. Namun, tahukah jika manfaat zakat ternyata sangat banyak. Manfaat zakat merentang dari urusan duniawi hingga akhirat. Manfaat dari segi agama tentang membayar zakat. Yang pertama, menyempurnakan iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan agamanya. Yang kedua, ada bukti keimanan dan ketaatan. Manusia membutuhkan dan mencintai uang sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, terkadang orang tidak rela melepaskan apa yang dia cintai tanpa imbalan apapun. Dengan membayar zakat, atau bisa disebut sedekah, kamu sudah menunjukkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan berzakat, kamu tidak mengharapkan imbalan duniawi, melainkan ketenangan hati dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada membersihkan hati dan diri. Dengan membayar zakat, muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang kafir. Alasannya, jika seorang sudah terbiasa memberi dalam bentuk apapun seperti pengetahuan, uang, atau kebaikan, dirinya akan merasa lebih lengkap ketika telah memberi sesuatu yang berarti untuk orang lain. Keempat, menenangkan hati. Berzakat melatih umat Islam untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat bermanfaat melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan bagi orang lain. Inilah hikmah zakat yang akan membawa banyak keselamatan untukmu. Yang kelima, mencapai keimanan yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman atau dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam kaitannya dengan zakat, tanpa disadari kamu juga menyempurnakan iman dengan tidak hanya memimpikan dirimu sendiri saja, melainkan juga orang-orang lain yang membutuhkan. 6. Tiket ke surga. Muslim pasti percaya akan adanya surga dan berusaha untuk masuk ke surga di akhir hidupnya. Dalam kaitannya dengan surga, manfaat zakat selanjutnya adalah pahala yang diperoleh dapat menjadi tiket yang melancarkan dan memastikan perjalananmu ke surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, surga adalah untuk mereka yang bertutur halus, menyebarkan Islam, memberi makan orang-orang, dan beramalan dengan memanjatkan doa secara sukarela ketika orang-orang sedang terlelap. Ketujuh, pelindung di hari akhir. Pada saat hari kiamat, Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nantinya, apa yang sudah kamu amalkan akan menjadi tempat berteduh dari panas yang tidak tertahankan. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang salah satu dari 7 jenis orang yang akan berada di bawah teduh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat hari kebangkitan adalah orang-orang yang beramal dan menyembunyikan sedemikian rupa sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi, jangan lupakan kewajibanmu untuk membayar zakat atau beramal dalam bentuk apapun. 8. Mempelajari agama lebih dalam. Manfaat zakat selanjutnya adalah dapat membuat seseorang mengetahui batasan-batasan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab untuk berzakat orang harus mengetahui banyak hal melalui dari jenis-jenis nisab atau jumlah minum untuk zakat, siapa yang berhak menerima zakat dan hal-hal lainnya. 9.
membawa kebajikan. Zakat juga bermanfaat mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Rezeki dilancarkan, kualitas hidup meningkat, hati terasa tenang dan kehidupan juga terasa lebih tentram karena kebaikan yang telah dilakukan. 10. Meninggal dengan tenang. Zakat menjauhkan umat Islam dari kematian yang kurang baik. Dengan melunaskan kewajiban sebagai umat muslim, pahala yang didapatkan pun bertambah. Zakat juga bermanfaat untuk meringankan dosa-dosa yang telah diperbuat. Hal ini dapat mempermudah kepergian seseorang ketika waktunya sudah tiba. Selanjutnya bagaimana perspektif tentang pajak dalam Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara dalam pasal 2 disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara dalam Islam pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan nama dariba. Dalam Islam, dariba salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu di mana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal kas negara, tetapi juga baitul mal kas negara sudah mencukupi, maka pajak dariba harus dihapus. Hal yang serupa dengan dariba adalah kharaj. Sedangkan kharaj berbeda dengan dariba, karena kharaj adalah pajak yang objeknya adalah tanah, taklukan dan subjeknya adalah non-muslim. Jika menurut hukum positif, Indonesia telah jelas mengatakan bahwasanya pajak itu wajib bagi setiap warga negara, pribadi maupun suatu badan. Sementara dalam hukum Islam mengatakan bahwasanya pajak itu diberlakukan ketika kas negara kosong dan sebagai solusi dalam keadaan darurat. Dan apabila kas negara sudah mencukupi, maka pajak tersebut harus dihapuskan. Sebagai seorang muslim, kami memandang perlunya pajak ini berlaku di Indonesia. Karena Indonesia saat ini memiliki begitu banyak hutang, akan tetapi masih banyak para oknum yang enggan untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Bahkan ada yang memanfaatkan momentum ini untuk melakukan korupsi terhadap uang pajak. Untuk itu perlu sekiranya untuk memberikan hukuman sebagai solusi dalam keadaan darurat, dan apabila kas negara sudah mencukupi, maka pajak tersebut harus dihapuskan. Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Pajak atau dariba sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal atau kas negara. Jika baitul mal sudah mencukupi, maka pajak dariba harus dihapus. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagai besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Pengguna uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiaya berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas. Kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk membiayai dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara, mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.
Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintah dan membiayai pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi budgetair dari pajak. Indonesia merupakan negara mayoritas masyarakat Muslim terbesar di dunia. Persentasenya mencapai 88%. Inilah yang menjadi salah satu pemicu perkembangan nilai-nilai syariah Islam di Indonesia. Dewasa ini sudah mulai banyak dilaksanakan penerapan sistem syariah di Indonesia, terutama dalam sistem perekonomian. Perkembangan praktik bisnis syariah ini sering dengan semakin besarnya keinginan dan harapan masyarakat Muslim di Indonesia untuk menerapkan Semakin besarnya keinginan dan harapan masyarakat Muslim di Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai syariah Islam di berbagai sistem atau praktik bisnis yang menerapkan nilai-nilai bisnis yang dijalankan di Indonesia. Upaya pemahaman mengenai kegiatan ekonomi dan praktik bisnis yang berdasarkan syariah Islam mulai terlihat dari awal tahun 1990. Namun demikian, walaupun praktik bisnis syariah sudah sangat berkembang di Indonesia, perekonomian syariah masih hanya dianggap sebagai salah satu solusi alternatif untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya pemerintah Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan good governance dalam pengelola usaha dan aset-aset negara, sehingga praktik ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat dan berpihak pada kebenaran. Maksud dari sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal adalah walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari Nas Al-Quran dan Sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga dapat diterapkan di Indonesia sekalipun, yang bukanlah sebuah negara Islam. Sistem ekonomi berbasis syariah bukan hanya diterapkan negara-negara Islam, tetapi telah banyak pula diterapkan di negara-negara Barat. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha dapat diterima di semua kalangan. Salah satu sistem yang belum tersentuh dengan konsep syariah di Indonesia adalah sistem perpajakannya. Padahal sistem perpajakan dalam Islam juga telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para khalifahnya. Namun sering dengan menguatnya pengaruh prinsip sosialisme dan kapitalisme yang di bawah negara-negara Barat, konsep ini sempat ditinggalkan oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Ekonomi termasuk konsep dalam Islam, terdiri dari nilai-nilai filosofi seperti nilai tauhid, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan amanah atau tanggung jawab. Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat menjadi pedoman, landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat Muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya, sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan konsep syariah dalam Islam, sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai yang seharusnya dijalankan oleh umat Islam. Apalagi sampai hari ini belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan bahwa pajak itu halal. Ironisnya bahwa hal sepenting pajak ini belum mendapatkan fatwa dari MUI, sedangkan MUI bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang rokok, mie instan, aliran sesat Ahmadiyah, dan lain-lain. Ketua MUI, Bapak Haji Ma'ruf Amin, pernah ditanyai mengenai hal ini. Beliau menjawab bahwa MUI tidak mengeluarkan fatwa.
kalau tidak diminta. Artinya, fatwa harus diminta terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat muslim karena ternyata pajak yang selama ini dijalankan di Indonesia belum diketahui haram halalnya. Sedangkan umat Islam dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatan di muka bumi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat Islam di Indonesia karena sebagai warga negara yang telah memenuhi syariat menjadi wajib pajak, mereka diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sementara umat muslim belum mengetahui dengan jelas apakah perpajakan di Indonesia sesuai dengan syariat Islam dan halal untuk dikerjakan, sehingga umat muslim tidak harus ragu dalam menjalankan dan membayar kewajiban pajak mereka sebagai warga negara Indonesia. Udah tuh. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.